let's say mungkin ada nih teman kita yang kayak kamu bilang sedang berjuang dengan tulisannya, atau mungkin ada yang berkeinginan menjadi penulis juga kayak kamu. Pesan apa sih yang mau kamu kasih buat mereka? Banyak baca dan banyak latihan menulis, itu yang paling penting. Because moto dari aku adalah penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Aku mau ngepo, ini novel pertamamu pasti apa ya? Semua pertama itu kan spesial ya rasanya ya. So apa namanya? Iya sih. Bisa nggak ceritain gimana rasanya begitu novel pertamamu itu keluar dan judulnya apa? It was like a dream. So my first novel itu judulnya Love Beneath the Wings. I wrote it when I was in first grade in high school. Itu kita lagi sibuk-sibuknya OSIS tuh, Andre. Aku nyelesain itu semua. Ya ampun, Cuman ada waktu ya. ya kan kita kan dulu kan bukan aktif sih, kita banyak kegiatan lah waktu kita kelas 2 SMA itu. Betul. Itu aku selingin dengan ngelanjutin novel aku yang sempat ke pause itu. Terus ya udah aku coba, ternyata pas terbit. Terus jadi kalau kalian tahu Gramedia itu kan the biggest bookstore in Indonesia. Aku tuh selalu ke Gramedia dari aku masih kecil sampai saat ini. Sometimes aku mikir kayak kapan ya bisa novel gue ada di situ. And to finally achieve it and to finally feel it, it was like a miracle gitu loh. Karena semua penulis atau seseorang yang suka nulis kan impiannya pasti pengen ngelihat novelnya dijual di toko buku, dibeli sama orang, dibaca, dan kemudian dinikmati kan. Itu tuh rasanya enak banget sih, kayak self-actualization parah. Benar. Nah, Kes, bisa nggak kamu sharing ke kita, menurut kamu pribadi nih, apa sih yang harus ada di dalam sebuah cerita gitu ya, supaya cerita itu menarik? Apa yang harus ada di sebuah cerita biar itu menarik? Lebih ke motivasi kali ya, motivasi. Pertama, motivasi kenapa lo nulis cerita itu. Kalau misalnya motivasi di dalam sebuah cerita itu kayak fondasi sebuah rumah. Kalau misalnya nggak ada fondasi itu kan pasti akan lebih gampang hancur kan. Kalau misalnya kita nggak ada motivasi dalam kita menulis, kita nggak akan tahu nih arah tulisan kita tuh kayak gimana. Misalnya motivasi gue nih mau nulis novel A, gue mau pembaca itu tahu. Misalnya aku nulis tentang body shaming atau seorang cewek. Currently aku lagi ngerjain soal itu sih, seorang cewek yang selalu dibully soal fisiknya. Motivasi aku, I want people to know how it feels like dari segi perempuan yang sering dibully sama fisiknya. Itu motivasi aku. Jadi dalam aku menulis, gue tahu motivasi gue tuh itu. Jadi ceritanya gue gak akan keluar dari jalurnya. Jadi kalau kita ada motivasi, jadi gak tahu gitu loh, Andre, kita kemana harus belok, kita arahnya kemana tuh harusnya jadi gak melenceng. Kita nulis asal-asalan, udahlah nulis cuma pengen seneng-seneng doang, gak ada motivasi yang jelas, kan nanti ceritanya jadi amburadul kan, dan pembaca gak dapat pesannya. Karena kan tujuan kita nulis biar dibaca kan, jadi harus ada motivasi sih. Menurut aku itu. Jadi tujuan kita menulis itu harus ada ya. Jadi pesan buat pembaca itu ada, sama kita juga jelas alur ceritanya yang mau kemana, nggak ngatur ngidul. Soalnya alur cerita itu adalah hal yang paling susah untuk dipertahankan sama seorang penulis menurut aku. Susah banget. Dari pengalaman aku nulis tuh kayak itu susah banget untuk bikin pembaca keep in track sama imajinasinya kita gitu loh, kayak susah aja. Makanya motivasi itu penting untuk ngarahin mereka agar di track yang sama tulisan kita. Sih. Dan lanjut ya, masih tentang teknik menulis nih. Biasanya sudut pandang apa sih yang menurutmu atau mungkin yang menurutmu nyaman lah untuk kamu gunakan? Jadi kayak untuk membuat pembaca bisa merasakan apa sih yang ingin kamu sampaikan ke mereka. Sudut pandang di dalam sastra itu kalau nggak salah ada 2, sudut pandang orang pertama sama sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama di naskah di sastra itu kamu bisa ketemukan kalau dia dimulai dengan aku, misal dengan kata aku. Kalau sudut pandang orang ketiga itu biasa dia pakai dia, iya, atau nya, atau nyebut nama karakternya. Untuk titik nyaman aku menggunakan sudut pandang orang ketiga.
karena sudut pandang orang ketiga ini kita bisa menjelaskan perspektif tiap-tiap karakter, ya kan? Kalau misalnya kita gunakan sudut pandang orang pertama, itu hanya terbatasi sama karakter itu aja gitu loh. Misalnya kayak kita nggak tahu nih karakter lain pola pikirnya seperti apa, cara pikirnya gimana, apa yang udah dialamin. Karena kan kita cuma senternya ke karakter utama ini aja. Cuman kalau untuk sudut pandang orang ketiga, every character can easily be explained. Jadi aku nyamannya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Aku dulu pernah nulis, kalau tahu novel aku yang Pura-Pura Cinta yang ketiga, itu awalnya aku menggunakan sudut pandang orang pertama. Terus editor aku bilang, Kezia ini akan lebih bagus kalau misalnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Oh, oke deh, gitu. Setelah pikir lagi, aku ubah sudut pandangnya, which means aku mengulang semua ceritanya. Dirombak. Iya. Namanya juga kita mengubah dari mana kita melihat ya, dari mana titik kita melihat pasti betul. Ceritanya berubah. Oke. Berubah. Tapi memungkinkan nggak sih Kas kalau misalnya kita memperpadukan antara keduanya? Belum pernah lihat sih ya dalam satu naskah dengan berbagai macam sudut pandang. Biasanya dia cuma antara dua itu. Kecuali kalau misalnya di dalam cerita yang bersudut pandang orang ketiga, kamu memasukkan kayak characters note, atau characters diary, atau characters letter, itu bisa kamu gunakan sudut pandang orang pertama di dalam situ. Cuman untuk campuran kayaknya aku belum pernah ketemu sih. Selama ini selalu satu jenis gitu. Jadi lebih fokus ya. Iya. Oke. Tentunya walaupun kan tadi kamu bilang menulis itu bagian dari imajinasi, tapi tentunya menulis itu nggak serba serta-merta semuanya all flowery experience, pasti ada hambatan-hambatannya. Nah, kalau kamu sendiri sebagai penulis, hambatan-hambatan yang kamu temuin apa aja sih? Rasa malas. Rasa malas itu sangat mendominasi seorang penulis ya. Ada salah satu quote dari editor aku yang sangat aku tanamkan dari sekarang. Setiap hari minimal kamu nulis 3 halaman. Itu penting banget untuk menjaga performance kamu dalam menulis. Setidaknya at least you are making a progress gitu loh. Cuman itu susah banget sih untuk dilakukan sama seorang penulis. Even aku udah nggak nulis tuh udah cukup lama ya, berbulan-bulan karena aku cukup sibuk. Jadi aku udah jarang banget nulis gitu. Cuman niat itu adalah hal yang paling penting di dalam seorang penulis. Yang penting lo buka laptop, lo buka Microsoft Word, ya lo nulis di situ, itu yang paling penting. Tapi itu sih hambatan terbesarnya aku tuh itu, rasa malas. Dan writer's block ya, of course. Cuma kalau writer's block itu a different level of difficulty sih menurut aku. Karena kan itu kalau writer's block benar-benar sebuah blocking di mana penulis nggak bisa tahu nih, lebih ke bosan atau jenuh. Itu juga bisa terjadi sama seorang penulis. Misalnya kayak, aku excited banget nih untuk nulis sebuah cerita ini. Tiba-tiba di tengah jalan, di tengah bab, bosan deh, jenuh sama ceritanya. Terus tinggal gitu aja. Itu most cases banget sih itu rasa jenuh. Penulis pun bisa ngerasa jenuh sama bosan sama karya yang dia tulis sendiri. Terus ditinggalin gitu aja. Aku punya banyak naskah yang kayak gitu, cuma setengah doang aku kerjain. Terus aku tinggal. Kayaknya itu apa ya yang terjadi selalu sama aku nulis habis itu selesai. Makanya dulu aku juga cuma tulis paling cuman cerpen doang. Cerpen. Tapi nulis cerpen tuh susah loh. Iya sih. Cerpen sekalipun aku banyak yang ya kayak kau bilang dia stuck. Bahkan cuma cerpen. Stuck ya. Makanya kayak tadi balik ke pertanyaan kamu, Andre, apa hal yang paling penting dalam menulis cerita? Ya motivasi itu. Kalau motivasi kamu kuat ya kamu nggak akan bosen sih. Iya. Oke, let's say mungkin ada nih teman kita yang kayak kamu bilang sedang berjuang dengan tulisannya, atau mungkin ada yang berkeinginan menjadi penulis juga kayak kamu. Pesan apa sih yang mau kamu kasih buat mereka? Banyak baca dan banyak latihan menulis, itu yang paling penting. Because motto dari aku adalah penulis yang baik adalah pembaca yang baik. And read so you can write. Jadi kalau kamu mau nulis, kamu harus banyak membaca. Karena itu bisa melatih keterampilan kamu untuk nulis. Beda banget loh. Bisa kelihatan banget loh penulis yang banyak baca sama penulis yang gak banyak baca. Itu kelihatan dari gaya bahasa sama cara penulisannya dia.
secara redaksional maupun grammatical tuh kelihatan banget. Jadi pesan aku 2 itu aja, banyak membaca dan banyak latihan menulis. And you will be a great writer. Sekarang nih. Sip. Keren banget. Nah, buat kalian yang tertarik sama menulis, dunia menulis atau menjadi seorang penulis, kalian bisa kontak Kezia di gimana aja, Kes? Di Instagram aja pakai DM ya, KZNDRK. Tidak ada huruf vokal, semuanya konsonan KZNDRK. Oke. Dan kalau kalian mau ngecek juga karya-karyanya Kezia, kalian bisa cek di Wattpad Kezia Nadira. Tapi di profile Instagram aku juga bisa lihat akun-akun lain di mana tulisan aku berada. Oke, sip. So, thank you very much Kezia udah sharing bareng. Thank you Andre dan Polos. Thank you very much. It's really good to talk to you guys. Ya, tentang cara menulis yang baik dan lain sebagainya. Oke. So, buat teman-teman, kalau kalian suka sama video ini, jangan ragu buat tekan tombol like. Dan untuk dukung terus channel ini, kalian bisa bantu kita dengan tekan tombol di sini dan tekan tombol lonceng untuk dapat notifikasi dari kita setiap minggunya. Oke? So, sekian dulu episode kita untuk minggu ini dan sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah! Dah. Guys, tunggu dulu. Jangan buru-buru di skip dulu videonya karena aku ada challenge nih. So, aku harus sit up 30 kali dan kalau berhasil, semoga aja berhasil ya. Kalian bisa tekan tombol ini ya. Yuk. 1, mulai ya. 1, 2, 3. Ini berhasil.